Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesehan Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas di part yang ke-18. Hari ini kita akan membahas tentang TIU, tes intelijensi umum, di bagian figural yang soalnya HOTS. Jadi di video sebelumnya itu sudah banyak sekali saya membahas tentang figural, tapi ini adalah soal figural yang memang benar-benar HOTS ya teman-teman ya. Jadi salah satunya nanti ada soal yang ada 9 kotak seperti itu sesuai dengan request dari teman-teman kita, dan soal-soal ini sesuai dengan FR seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2023. Nah, nanti teman-teman silahkan dicoba. Kalau teman-teman sudah bisa menjawab dengan mudah, berarti teman-teman sudah sangat baik sekali nalarnya ya. Tapi kalau memang masih kesusahan, berarti teman-teman harus belajar lagi, latihan soal lagi yang lebih banyak lagi seperti itu. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Oke, sekarang lanjut saja, kita langsung mulai saja ke soal yang pertama. Nah, ini teman-teman silahkan dijawab dulu, waktunya maksimal 1 menit ya teman-teman ya. Kalau sudah, ini bisa di pause dulu videonya. Kalau sudah, sekarang kita akan membahasnya. Oke, jadi untuk soal yang pertama ini adalah soal figural yang sering muncul ya teman-teman ya. Tapi di sini berdasarkan informasi dari teman-teman yang sudah tes itu, kemudian saya mengsketsakan kira-kira kurang lebih soal yang susah itu seperti ini. Memang ada yang mendapatkan soal mudah, ada yang mendapatkan soal yang susah. Nah, ini adalah tipe soal yang sedang ya teman-teman ya. Sedang ya, agak susah dikit gitu ya, tapi bukan yang paling susah itu. Oke, silahkan dijawab dulu. Kalau sudah, kita bahas ya teman-teman ya. Jadi di sini ada 3 gambar tanpa ada kata-kata apapun ya teman-teman ya. Memang sukanya seperti itu kalau soal figural. Jadi ada gambar di sini 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian gambar 4 itu isinya tanda tanya. Artinya kita diminta untuk mengisi polanya dari gambar 1 ke gambar 2, dari 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, keempatnya itu polanya apa? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada gambar berjajar seperti ini, maka kita melanjutkan polanya. Oke, sudah dijawab ya teman-teman ya. Kalau sudah, kita bahas. Dan di sini yang perlu kita lihat yang pertama adalah mungkin kita bisa melihat dari bentuk yang paling menonjol ya teman-teman ya. Bentuk yang paling menonjol adalah bentuk ini. Ini ada bentuk bangun yang memiliki 3 lancip ya, ada 3 ya lancipnya ya teman-teman ya. Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada bintangnya ya, ini 5. Oke, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7. Nah, kalau kita lihat polanya teman-teman, maka di sini ada 3, 5, 7, berarti selalu bertambah 2. Nah, ini kan kayak deret itu ya. Maka di sini selanjutnya pasti nanti ada 9. Nah, kayak gitu. Sekarang kita cek yang jumlahnya 9 yang mana ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, yang A kita simpan dulu ya. Yang A kita simpan dulu. Terus yang B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 kita simpan. Yang C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita simpan dulu juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9 semua teman-teman ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini hanya 8 ini. Berarti yang ini kita eliminasi ya. Maka yang ini bukan. Nah, kita buang dulu ya. Oke ya teman-teman ya. Sekarang kita cek lagi pola yang lain. Oke. Ternyata teman-teman di sini ada jumlah lingkarannya ya. Lingkarannya kita hitung jumlahnya ya. Ada 1, 2. Ini berarti ada 2 ya. Lingkarannya ada 2. Terus 1, 2, 3, 4. Oh, ini ada 4 ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini ada 6. Nah, berarti ini juga memiliki pola 2, 4, 6, kemudian harusnya 8. Kita cari yang 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah 7 berarti ini salah ya. Harusnya 8 ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke 8 kita simpan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kita simpan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke 8 kita simpan gitu ya. Nah di sini teman-teman kita cek yang lain lagi. Nah kita ganti warna aja biar teman-teman tidak bingung. Yuk. Sekarang kita lihat bentuk oval itu ya. Jadi oval ini yang saya arsir warna hijau itu ternyata diputar. Jadi lancipnya ini yang saya tebelin warna hijau ini itu ada di sini pindahnya. Berarti ini dari sini pindah ke sini berarti berputarnya sekitar 45 derajat ya, 45 derajat gitu. Ya, 45 derajat. Tapi di sini teman-teman itu ada yang hilang. Ya, sekitar 1/4 bagian ya. Sekitar 1/4 bagian. Kemudian pola yang ketiga, nah ini hilangnya setengah bagian ya. Berarti nanti otomatis dari sini nanti arahnya nanti harusnya ke sini. Harusnya ke sini kan ya. Tanda ovalnya harusnya ke sini ya, tapi di sini seharusnya nanti hilang 1/4-nya karena tadi hilang 1/4, hilang 1/4, hilang 1/4, maka ini tinggal 1/4 harusnya ya. Harusnya bentuknya nanti seperti ini. Ya, oke, berarti kita cari yang bentuknya seperti itu ya. Ya, semuanya bentuknya seperti itu ya. Oke, cuman kita lihat ternyata di sini juga ada lingkarannya. Nah, lingkarannya ini selalu berada di tengah. Selalu berada di tengah. Selalu berada di tengah, maka di sini pasti selalu di sini ya, di tengah. Jadi ini garisnya harusnya begitu ya nanti ya. Kita cari ada nggak gambarnya. Oke, yang B bisa kita tulis. Kemudian yang C tidak ya, ini tidak di tengah ya karena ini arahnya begini. Nah ini berarti di belakangnya, ini salah nih yang C. Nah kita buang. Yang D, nah yang D mungkin karena ini potongannya kan begini ya teman-teman ya. Ini juga potongannya begini. Oke, tinggal B dan D nih. Ini kita tinggal 2 eliminasi. Oke, cukup mudah ya teman-teman ya. Mudah apa susah? Oke. Ya sekarang apalagi yang bisa kita lihat? Kita bisa melihat posisinya. Nah sekarang kita lihat posisinya. Posisi bintangnya ini tadi berada di sebelah atas atau di sebelah kanannya oval. Kemudian pindah ke sini, berpindah ke sebelah kiri. Jadi ini di sebelah kanannya oval, ini sebelah kiri, kemudian nah ini di sebelah kanan gitu kan. Nah otomatis ini nanti berada di sebelah kirinya gitu kan. Kirinya berarti di mana? Ya sekitar di sini. Nah ini kan kalau diperpanjangkan begini kan. Nah maka nanti bintangnya atau yang segi berapa tadi? Ada 9 tadi ya, itu berarti di sebelah sini. Oke, maka jawabannya antara B dan D. Yang paling tepat adalah yang D gitu ya. Ini kalau dilanjutkan kan begini. Nah gitu kan. Nah maka di sebelah kiri. Ini kanan kiri kanan kiri. Nah gitu. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, bisa teman-teman? Gimana untuk soal yang pertama ya, cukup menguras pikiran ya. Oke lanjut ya. Teman-teman harus bisa menjawab 4 soal benar. Semua soal benar nanti berarti sudah sangat jalan ini nalarnya. Kalau belum harus kita belajar lagi ya teman-teman ya. Oke, soal nomor 2. Bentuk soal nomor 2 itu adalah seperti ini ya. Jadi ada 2 gambar, kemudian ada tanda sama dengan, kemudian ada 2 gambar lagi. Nah ini kayak mirip kayak analogi itu ya teman-teman ya. Pagi titik 2, siang sama dengan apa, nah kayak gitu ya. Nah ini kita cari dulu polanya. Jadi kita cari polanya, kita ganti warna ya. Kita cari polanya, kemudian diterapkan di sini. Nah begitu, diterapkan di sini. Nah di sini. Oke, kita lihat dulu di sini. Kita mulai dari mana? Ini teman-teman dijawab dulu ya. Kalau sudah kita bahas. Nanti di akhir video teman-teman tuliskan di kolom komentar ya, dari soal-soal ini tadi benar berapa, salah berapa, kayak gitu ya. Seru ya nanti ya. Ini sebagai latihan, nanti kalau ketemu figural yang hot soalnya itu teman-teman sudah bisa gitu ya. Oke, jadi
Ini kita lihat dulu warnanya. Terutama dari ini ya, dari gambar 1 ke gambar 2. Segitiga di sini warna hitam berubah jadi putih. Segi empatnya warna putih berubah jadi hitam. Kemudian ini gambar seperti petir ya, ini hitam berubah jadi putih. Kemudian love-nya ini hitam jadi putih. Kemudian ini putih jadi hitam. Oh, berarti dari gambar ini berubah warnanya gitu kan. Nah, berarti dari sini coba kita eliminasi ada nggak jawabannya kan gitu. Ya, berarti caranya adalah kita melihat dulu ya. Kita coba lihat warnanya dulu. Misalnya nih, kita bisa melihat yang di dalam ini seperti obat nyamuk ini ya teman-teman ya, yang bentuknya spiral ini ya. Ini kan warnanya hitam ya. Warnanya hitam itu berarti nanti gambar sebelumnya itu harusnya warnanya putih gitu kan. Berarti yang hitam itu salah. Nah, yang hitam salah. Nah, kita sudah membuang 2 jawaban. Kemudian cek lagi yuk, masih ada nggak? Ini putih warnanya ya, warnanya putih. Berarti cari yang warna hitam, berarti sebelumnya harusnya hitam kan begitu. Ya, maka di sini kita lihat ya, ternyata di sini putih, ini juga putih. Nah, ini hitam gitu. Maka di sini sudah ketemu ya teman-teman ya. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, gitu ya. Kalau yang lain sama ya, ini hitam, di sini putih, bintangnya putih, di sini hitam. Kemudian ini warnanya hitam, di sini putih. Udah ya, udah sesuai ya teman-teman ya. Oke, maka di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Nah, sebenarnya teman-teman ini juga bisa kita cari menggunakan refleksi. Teman-teman tahu refleksi ya. Jadi refleksi itu adalah pencerminan. Refleksi atau pencerminan itu juga bisa kita gunakan ya. Jadi misalkan ini kita refleksikan atau kita cerminkan terhadap sumbu di tengah, maka segitiganya akan pindah ke sini ya. Kemudian hasilnya kita cerminkan lagi ke menggunakan ini sebagai cermin sumbunya. Jadi nanti 2 kali pencerminan ya teman-teman ya. Ini ke kanan dulu baru pindah ke atas. Nah, kayak gitu juga bisa. Ya, cara 2 menggunakan pencerminan. Tapi ini saja cukup sudah menemukan jawaban gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, 2 soal salah berapa teman-teman? Jawabannya B. Yuk lanjut. Nah, ini yang ditanyakan teman-teman kemarin ya. Ada yang mendapatkan soal seperti ini. Jadi ada 9 kotak yang isinya kita diminta menentukan salah satunya. Oke, ini teman-teman silahkan dijawab dulu kalau sudah. Sekarang kita akan membahasnya. Ya, jadi perlu kita ini ya, berikan catatan bahwa untuk figural itu biasanya yang sering keluar itu polanya adalah, yang pertama adalah rotasi itu diputar ya, kemudian yang kedua itu ada refleksi itu pencerminan ya teman-teman ya, pencerminan, baik itu dicerminkan terhadap garis horizontal maupun vertikal gitu ya. Kemudian terkait dengan warna ya, perubahan warna ya, warna hitam putih biasanya cuman seperti itu. Kemudian ada jumlah komponen, misalkan ada bintik-bintik, lingkaran gitu ya, komponen. Nah, biasanya ada ini dan masih ada banyak yang lainnya ya, cuman yang sering keluar itu adalah yang seperti ini gitu ya. Kemudian ini ada lagi tambahan, ini penggabungan ya, gabungan gambar ya, gabungan gambar. Kadang ada gambar yang hilang, kadang ada gambar yang digabung seperti itu. Jadi sebenarnya figural kuncinya hanya ada di situ saja teman-teman ya. Sekarang kita bahas yuk. Kita lihat dulu pola dari gambar yang pertama. Ada 3 kolom ini ya, 1, 2, 3 ya. Kita cek dari gambar 1 dan 2, kemudian gambar ketiga. Ya, ternyata gambar 1 itu diapakan ini? Dicerminkan. Jadi yang warna putih itu dicerminkan teman-teman. Yang saya arsir warna merah, yang tadi awalnya warna putih itu dicerminkan terhadap garis ini loh. Nah, ini jadi cermin. Berarti bayangannya ada di
atasnya begini kan. Nah, gambarnya kan ada di sini. Nah, kemudian yang tanda panah warna hitam itu dicerminkan terhadap garis yang vertikal. Ya, jadi untuk yang ini warna hitam itu dicerminkan terhadap ini garis yang vertikal. Ini cerminnya. Maka bayangannya nanti ada di sini. Nah, gitu ya. Nah, jadinya yang ini. Jadi gambar kedua itu adalah untuk yang putih dicerminkan garis horizontal, untuk yang hitam dicerminkan terhadap garis vertikal ketemu ini. Nah, saya hapus ya, sudah tahu ya polanya ya. Jadi dicerminkan 2 kali. Nah, kalau sudah, kemudian dari gambar 1 dan gambar 2 itu digabung. Digabung ya teman-teman ya. Digabung menjadi seperti ini. Ya, tetapi ketika digabung itu garis yang berada di tengah bangun warna putih itu dihilangkan. Jadi hanya garis tepinya aja yang muncul. Ya, jadi seperti ini kalau digabung. Ini gambar 1 saya pindahkan ke sini ya, teman-teman ya. Nah, gambar 1 saya pindahkan ke sini. Nah, ditambah ini kan tadi kan. Ya, kurang lebih seperti ini. Ini yang warna hitam. Tadi. Nah, yang digabung itu berarti ini saya coret-coret dulu. Nah, ini warna kuning. Ya, jadi garis-garis ini hilang. Ya, garis-garis ini hilang. Nah, garis-garis ini hilang. Berarti hanya garis tepinya saja, teman-teman. Ya, hanya garis tepinya saja. Nah, kayak gitu. Kemudian menghasilkan gambar seperti ini. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ini. Warna putih dicerminkan, berarti ini warna putih dicerminkan terhadap garis horizontal ya tadi ya, horizontal. Ya, berarti hasilnya ini betul ya. Ini jadi ke atas, ovalnya jadi pindah ke bawah. Kemudian yang warna hitam dicerminkan terhadap garis vertikal yang berada di kanan, kemudian dicerminkan pindah ke kiri. Nah, jadi di sini, maka gambarnya jadi ini. Kemudian kalau digabungkan itu juga akan seperti ini, ya. Kemudian garis-garis yang di tengah ini adalah hilang nanti ya, hanya garis tepinya saja dan ininya jadi 2 gitu ya. Oke, nah sekarang yang ketiga berarti kita bisa mengambil misalnya kita lihat yang warna hitam dulu karena lebih mudah ya. Jadi warna hitam itu ya kalau digabungkan ya dari sini ke sini. Jadi yang gambar 1 saya pindah ke sini, ini kan akan berimpit begini ya. Ya akan berimpit. Nah, akan berimpit maka nanti garis warna hitamnya itu akan menjadi panjang. Ya karena berhimpit. Nah, maka kita bisa mencari yang ininya panjang gitu aja. Kalau yang A bukan ya. Ini terpotong, yang B bukan. Tidak ada garis di bawah ya, tidak ada garis di bawah, tidak ada garis di bawah. Nah, enggak ada kan garis di bawah. Oke, maka jelas jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke ya. Kalau kita lihat ini kalau digabung ini ditambah ini maka hasilnya juga akan jadi seperti ini ya, tidak ada garis tepinya. Tidak ada garis di tengahnya, adanya garis tepi begitu. Oke, kita lanjutkan ya, jawabannya C. Soal nomor 4 ya. Oke, silahkan teman-teman dijawab dulu. Kalau sudah sekarang kita akan membahasnya ya. Ya, jadi ini ada kotak 9, di sini ada polanya juga ya, seperti itu. Dan di sini ada tanda tanya 2, ya, mungkin ada 2, ada yang dapat soal seperti ini. Kemudian di sini pilihannya juga 2, atas dan bawah. Oke, kita lihat dulu sekilas polanya ya. Di sini ada yang warna putih polos, ada yang warna hitam. Dan setiap baris bisa kita lihat itu pasti ada warna hitamnya, tanda panahnya. Ini juga ada di sini pasti di bawah ya. Ini jadi ini yang atas, ini yang bawah jawabannya ya. Ini yang atas, ini yang bawah, disesuaikan ya. Maka di sini yang di bawah itu pasti warna hitam. Ya, ini hitamnya di atas, maka kita buang dulu yang B gitu ya. Gampangnya begitu. Oke, sekarang kita lihat tanda ininya apa namanya yang mudah kita lihat dulu aja. Ini ada arah, ini tanda panah seperti ini ya. Ya, arah ini arahnya selalu berlawanan dengan ini yang ada hitamnya. Selalu bertabrakan ya, ini juga nih. Nah, ini bertabrakan gini. Nah, maka otomatis kita cari yang bertabrakan. Ini kan ke sini.
maka satunya pasti arahnya ke sini. Nah, gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Kita cari yang mana berarti. Ya, ini bukan. Ini arahnya ke sini. Yang ini arahnya ke sini, kita simpan. Ini arahnya ke sini, bukan. Ya, ini arahnya ke sini, kita simpan. Oke. Berarti yang bukan itu ini ya, bukan. Yang A bukan. Kemudian yang C bisa ya. Ini bukan. Kemudian ini bukan ya. Berarti tinggal kemungkinan tinggal yang C dan E ya, tinggal itu aja ya. Oke. Tinggal C dan E. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah arah panahnya. Nah, sekarang kita lihat arah panahnya. Arah panah ini dan yang ini itu selalu dengan arah yang berbeda. Ini ke sana, ini ke sana ya. Kemudian ini ke sana, maka seharusnya arah panahnya juga berbeda. Seharusnya ke sana ini. Ya, kita cari yang mana berarti? Oke, berarti yang ini ya. Ini arahnya kan ke sana. Oke, kita perkuat lagi dengan yang bawah. Ya, yang bawah itu berarti karena panahnya ke sana, yang satu pasti ke sana. Ini ya sesuai. Oke, maka di sini jawabannya adalah yang E. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, bisa ya teman-teman ya. Oke, ini adalah soal-soal yang tergolong sedang ya. Maksudnya belum yang susah banget ini teman-teman ya, baru sedang ya. Oke, mungkin itu dulu video kali ini teman-teman. Silahkan tuliskan tadi menjawabnya salah berapa, betul berapa, tuliskan di kolom komentar. Kemudian silahkan teman-teman komen, kita bahas apa lagi. Kira-kira kalau SKD-nya sudah selesai, kita buat video lagi atau sudah cukup sampai di sini teman-teman. Silahkan komen, tolong sekali ya, minta tolong komennya, dukungannya, karena saya juga akan semangat lagi membuatkan konten-konten bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Oke, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share video ini, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.